Oke, sebentar. Submit. Oke. Sudah dapat, catatan revisi kah? Belum. Oke. Itu Sinta berapa ya, Mas? Sinta 2. Sinta 2. Oke. Sinta 2. Sinta 2. Oke. Ya. Pagi Prof. Irma. Pagi Mas Adi. Ya, ini kita santai aja ya. Siap. Oke. Kita mulai dari Mas Ade yuk. Mas Ade itu Mas aja ya biar ketok enom ya. Iya. Mas Ade, kalau target suaranya itu 1 aja atau berapa? Sebenarnya sama itu sih, apa namanya, aplikasi, Bu. Oh, aplikasi. Berarti nanti ada haki kah? Nanti rencana ada. Ada ya, oke. Berarti kalau aplikasi saya tulis sebagai prototipe ya? Iya, prototipe. Oke. Berarti itu nanti akan ada haki. Hakinya sudah sampai mana? Baru mau diajuin. Baru mau, berarti tak tulis draft ya? Belum terdaftar ya? Belum. Oke, ya. Nah, di apa namanya, yang publikasi yang di-submit di Bumigora itu sudah mengakomodir luaran yang ditargetkan nggak? Janjinya itu nemuin apa sih? Janjinya itu sebenarnya kalau di awal cuma publikasi, kalau yang prototipe itu cuma tambahan aja. Oke, Karena prototipe bonus sekali. ya? Heeh. Oke, prototipe itu bonus. Nah, maksud saya yang apa, kedalaman publikasi ilmiahnya. Jadi kalau di proposal kemarin janjinya ngapain? Maksudnya gimana Bu yang kedalaman itu? Proposalnya Mas Ade pas ngajak ke penelitian itu janjinya, itu capaiannya apa sih? Capaiannya itu tadi pertama penerapan algoritma, terus dinyatakan dalam bentuk prototipe. Terus yang kedua publikasi di Sinta 3 kalau di pengajuan. Oke, kalau maksud saya janjinya Sinta 3 tapi akhirnya masuknya ke Sinta 2 ya? Iya. Mudah-mudahan goal ya? Iya. Oke, nggak maksudnya gini, tujuan utamanya ngapain toh? Nah, tujuan utamanya itu sudah tercapai belum? Lewat apa, publikasinya itu? Nah, itu yang tak maksud. Oh, sudah. Tujuannya kan mencoba mengoptimalisasikan algoritma PSO dan genetika. Nah, tujuan tersebut insya Allah sudah terakomodir. Ora lah insya Allah nek penelitian. Soalnya ya tadi aplikasinya belum sempurna. Jadi ya 90%. Ya, oke. Akhirnya temuan utamanya apa? Akhirnya bisa bilang apa? Kontribusinya apa? Kontribusinya ya ini ternyata si algoritma genetika sama PSO itu bisa digabungkan dan terbukti meningkatkan akurasi walaupun nggak begitu signifikan. Oke, kenapa soalnya? Kok nggak signifikan? Pertama kalau saya pribadi datanya mungkin kurang banyak karena yang dipakai kan berkisar sekitar sekarang itu 500. Nah, kayaknya akan lebih baik jika algoritma itu ya datasetnya itu ditambahkan. Oke, berapa besar datasetnya? Datasetnya itu sekitar 500. Oke, dapatnya dari mana? Itu konsultasi dengan ahli gizi di Harjolikito. Oke, berarti ngambil sendiri ya? Bukan ada suatu dataset yang publik gitu ya? Bukan, konsultasi sih sama itu. Oke, ya Yang saya Harjolikito. berarti dari dapatnya dataset ya dari pakarnya itu ya? Iya. Oke, ya. Harapan saya nanti publikasinya apa memang mengatakan bahwa apa angka itu tuh maknanya apa gitu. Mengapa muncul angka segitu gitu. Sehingga nanti nyambung sama arah penelitian selanjutnya harus ngapain ya gitu ya. Oke. Sedangkan kalau prototipenya itu fungsionalitasnya bisa ngapain aja itu? Itu bisa sebenarnya nanti output utamanya itu buat tracking sih Bu. Oh nanti siapa aja yang udah tracking, terus siapa aja yang kira-kira positif segala macam. Pertama itu, yang kedua yang jelas bisa melakukan rekomendasi itu. Jadi para pasien yang mungkin nanti melakukan isolasi mandiri tinggal memasukkan data dirinya, terus inputan-inputannya, nanti dia bisa muncul rekomendasi. Oke.
untuk menjamin bahwa inputannya itu tervalidasi dengan baik gimana? Apa Bu? Gimana? Bahwa validitas dari inputannya itu memang baik gimana? Jadi, jangan sampai ini ya, bukan bermaksud dia ngapusi ya, tetapi emang nggak begitu membumi aja gitu apanya, bahasanya yang digunakan misalkan dan lain sebagainya. Mungkin apa terlalu teknis banget, terlalu medis banget, sehingga orang awam tidak bisa dengan mudah menggunakan. Nah, itu harapan saya gini, terkadang apa yang termuat di publikasi, itu harus lebih dibumikan lagi ketika jadi aplikasi. Oh iya, Heeh toh? diumumkan kali ya? Heeh, tergantung Digeneralkan, kalau misalkan memang, aplikasi itu memang digunakan oleh orang yang memang punya pengetahuan terhadap itu, aman-aman aja ya. Iya iya iya. Heeh, tetapi kalau misalkan itu adalah orang awam yang akan menggunakan memang perlu ini. Oke, jadi saya ulang ya Mas, Iya. supaya saya nggak salah ya. Oke, berarti, secara umum bahwa penelitian ini bisa saya katakan selesai ya? Iya. Dengan beberapa catatan. Iya. Oke, kemudian sudah submit ke Sinta 2 walaupun awalnya itu Sinta 3 gitu ya. Iya. Jadi ada peningkatan dari janjinya gitu ya. Sedangkan apa, luaran lain itu bentuknya arahnya mau ke hak cipta, tetapi ini sebenarnya tidak wajib karena kemarin janjinya nggak itu gitu ya, ini sebagai bonus saja ya? Heeh toh? Iya, benar. Oke, ya. Oke, untuk Mas Ade bisa diterima. Jadi, saya bisa katakan bahwa sebenarnya ini sudah, ke level 4 ya, tinggal finishing aja bisa selesaikan ini? Iya, bisa. Oke. Sukses terus Mas Ade. Iya, terima kasih Prof. Irma. Oke, yang berikutnya kita lanjutkan, Mas Ade boleh leave dari Google Meet ini. Iya. Oke, yang tadi sudah bergabung dengan kita adalah Pak Majid ya? Iya, Prof. Kamu tuh tadi masih di Zoom pendadaran, Prof. Oh ya Allah ya Robbi Gusti. Terus ini gimana? Anaknya siapa yang diuji itu ditinggal-tinggal? Tadi sudah duluan, Prof. Oh, nggih. Nah, saya juga akan konfirmasi terkait dengan progresnya Pak Majid ya. Oke, baik, Prof. Ya. Oke, yang pertama adalah Pak Majid. Pak Majid itu adalah eksplorasi data analisis konten YouTuber ya? Iya. Oke, ada berapa YouTuber yang diamati, Mas? Pak? Ada 9. Ada 9. Oke, pemilihannya gimana itu cara memilih bahwa dari sekian ribu YouTuber yang ada di Indonesia dipilih 9? Ya, jadi dari 9 itu adalah YouTuber dengan channel subscriber terbanyak di Indonesia, Prof. Itu memang ranking 9 gitu, 9 besar ya? Oke. Ya. Nah, kemudian yang diamati apanya? Yang diamati adalah mengekstrak dari konten audionya menjadi tag, kemudian tag itu yang diolah ada 2, Prof, yang diolah dari tag yang diekstrak itu. Yang pertama mencari kedekatan karakter antara satu channel dengan channel yang lain yang sedang diamati. Oke, masing-masing YouTuber diambil berapa videonya? Masing-masing YouTuber diambil 10, Prof. Oke, 10. 10 itu yang terakhir atau random? Terakhir. Oh, terakhir. Oke, ya. Berarti asumsinya karakternya sudah semakin kuat ya? Iya, Prof. Yang terakhir. Oke. Nah, terus goal-nya adalah untuk memetakan karakter si YouTuber gitu? Iya. Yang pertama karakter, kedekatan, kemiripan antara satu channel dengan channel yang lain. Kemudian yang kedua adalah keunikan dari masing-masing channelnya, Prof. Unik ini dilihat dari kata yang diucapkan itu berbeda dengan channel yang lain yang sedang diteliti. Oke. Apakah dengan kata lain mana yang pemimpin, mana yang follower gitu? Mana yang pengekor? Kata unik yang harapannya asumsinya ini menjadi kreativitasnya ngoten karakter. Oke. Hasilnya gimana, Pak? Hasilnya untuk yang pertama dari similarity menggunakan Cosin similarity itu channel yang paling dekat adalah
Saya buka di Atau fiturnya apa aja Pak yang dipakai? Fiturnya kata teks itu kemudian dibuat DTM, database DTM-nya kemudian yang diolah. Oke. Maksud saya gini, apakah itu kan akhirnya dari video kemudian ditekskan gitu ya? Oke. Nah, kalau mirip itu apakah hanya mirip yang diucapkan? Sampai gini nggak, mirip gaya mengucapkannya? Oh belum, Bro. Oke, ya berarti itu masih punya peluang panjang untuk bisa dilanjutkan ya? Bro. Oke, berarti. Mohon izin, Bro, yang tadi kemiripan channel dengan Josin Similarity itu adalah channel Baim Paula dan Ricis Official. Dia punya kemiripan di sisi apanya? Dari sisi kata yang diucapkan. Oh, dari kata yang diucapkan. Frekuensinya dihitung nggak? Frekuensinya dihitung menghasilkan 0,506, Bro. Oke. Itu individu yang berbeda, tetapi kenapa bisa punya kemiripan seperti itu? Faktornya apa gitu? Dari sisi psikologi terangkat nggak? Belum, Bro, belum digali sampai ke sana. Ya, oke. Jadi karakter itu masih modelnya masih kita mengkolek video, dari video dikonvert ke teks, dari itu kemudian dicacah frekuensinya ya. Bro. Oke, ya. Dengan terlebih dahulu menghilangkan kata umum yang menggunakan ini Nazif dan Andriani yang kata umumnya dihilangkan dulu, sehingga kata uniknya nanti bisa lebih didapatkan. Oke. Ada berapa kata unik, Pak? Ada kata unik. Untuk yang kata uniknya itu channel terbanyak adalah dari channel Tanboy Kun dengan 1007 kata unik. Oke. Nah, yang tidak dimiliki oleh channel yang lainnya dalam penelitian. Oke. Nah, Pak, Bapak memperhatikan gini nggak? Satu, ada unsur kesengajaan. Yang kedua, tidak ada unsur kesengajaan, tetapi karena itu budaya. Karena sudah budaya di masyarakatnya di Indonesia misalkan, atau di demografi tertentu, itu punya gaya bicara memang yang seperti itu yang terucap. Jadi bahkan ketika kita berbahasa basi pun, yang muncul itu kemungkinan kata-kata yang muncul untuk membangun bahasa basi ya mirip-mirip juga. Nah itu Pak. Jadi mungkin kalau Bapak itu core-nya elektro atau informatika Pak? Informatika, Bro. Jadi kalau ini misalnya dibuat roadmap untuk yang S3, ini peluangnya masih banyak banget Pak yang bisa bisa digarap ya. Kalau enggak disedekahkan untuk mahasiswa skripsinya Pak. Jadi kan itu kan ternyata yang unik itu misalkan yang dari Korea itu ya. Nah itu memang bisa jadi memang dia memang kalau di orang-orang psikologi itu ada nggak sih Pak orang yang memang punya karakternya itu yang perfeksionis atau apa ya tergantung ya kan ada karakter yang di orang psikologi itu ada yang DISC, ada yang MIBT gitu kan. Ada macam-macam orang-orang psikologi itu ada yang mengelompok. Nah, misalkan kalau yang Bapak lakukan itu memprofil karakter YouTuber kan intinya. Justifikasinya dari mana? Nah, kalau bagus kalau justifikasinya Bapak gandeng seorang psikolog yang bisa menjustifikasinya. Bagus itu, Pak. Jadi menggolongkan ini ternyata masuk ke karakter yang mana nggak? Jadi Bapak dapat role-nya dari pakar, dari psikolog. Kemudian Bapak terapkan di penelitian ini. Hasilnya kemudian minta justifikasi ulang. Betul nggak? Termasuk kata-kata unik tadi, Pak. Unik itu ada masanya kan, Pak? Mungkin pada saat ini unik. Mungkin berapa bulan kemudian atau minggu depan udah nggak unik karena banyak orang yang ngekor. Jadi istilah gaul misalkan itu kan pasti banyak yang akhirnya berkembang ya. Kalau ini kaitannya dengan bahasa alami itu kan pasti penyebarannya sangat cepat. Oke, ya. Keren Pak yang digarap dan itu butuh waktu panjang untuk bisa kolase itu dijadikan satu. Oke, saya konfirmasi terkait luaran nggih Pak? Oke. Untuk publikasinya apakah statusnya tersubmit atau sudah terrevisi atau sudah teraccepted Pak?
Sampun submit, cuman belum ada revisi. Oke, submitnya di mana Pak? Di Malaysian Journal Computer Science Q4. Q4 ya? J. Oke, keren. Oke, ini terus, Bapak punya luaran tambahan Pak? Belum Bu, belum. J. Oke, Pak itu kalau dipecah-pecah kan luarannya banyak banget yang bisa dihakikan Pak. Jadi Bapak ngolek video aja bisa dihakikan. Dari video diubah jadi teks bisa dihakikan. Dari teks kemudian muncul apa klasifikasi karakter bisa dihakikan. Jadi itu banyak sekali Pak ya. Jadi harapan saya ada luaran tambahan Pak. Penelitiannya gede banget loh. Baik Prof. Oke. Karena masih awal Prof, jadi informasi dari Prof sangat luar biasa ini nanti untuk ide ke depan. Kemarin belum sempat kepikiran gitu. Ya, kalau kebetulan saya dapat hibah apa Ristekdikti itu 3 tahun Pak, multi tahun itu saya memprofil apa Pak? Memprofil karakter seseorang calon karyawan berdasarkan apa yang dia lakukan di media sosial. Nah, kalau saya kan basisnya masih teks Pak. Kalau Bapak basisnya sudah video kan luar biasa. Ya kan? Kemarin memang lamanya di situ dari video ke teksnya lama sekali. Pak, kalau misalkan itu video ke teks, nanti masih bisa digarap dialeknya. Nah, kalau bahasa tubuh gimana Pak? Oh, menarik ini. Jadi misalkan apakah cara orang ketawa itu sama, misalkan apakah gayanya sama, apa namanya gestur tubuhnya sama. Nah, jadi gini, Bapak memprofil seseorang berbasis teks. Padahal Bapak datanya luar biasa loh. Kalau saya kan hanya teks ya, saya nggak lihat gimana pada saat itu dia nulis ya. Nah, kalau Bapak itu kan jelas-jelas lihat video. Dari video itu kan bisa dideteksi mana yang gerakan palsu gitu kan Pak. Oh, jadi misalnya itu beneran ketawa, senyum dalam hatinya memang riang gembira atau kan banyak Pak. Nanti Bapak bisa apa dari sudut matanya, dari tarikan bibirnya dan lain sebagainya. Wes Pak, dadi es telu ya. Amin. Oke. Nah, kalau terkait dengan apa Pak penelitiannya berarti bisa saya katakan selesai ya? Oh, tapi saya disaran minta hak cipta ya. Oh, baik Prof. Insyaallah siap. Oke, terima kasih banyak Pak Majid, luar biasa. Matur nuwun sangat Prof atas semua masukannya. Sami-sami, Bapak bisa melanjutkan nguji lagi. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Majid. Yang terakhir Pak Hastari masih bersama saya? Aku kok nggak dengar suaranya ya? Aku nggak dengar. Maaf. Yes, dengar. Ya, cek satu dulu ya. Iya. Sudah, Bu? Sudah. Oke, mohon maaf. Pak Hastari itu posisi di mana ini? Saya di Kediri nih, Bu. Oh, sehat terus ya Pak, bareng keluarga ya. Iya, alhamdulillah Bu. Terima kasih doanya. Nah, saya juga akan konfirmasi seperti teman-teman sebelumnya ya Pak. Oke. Bapak. Ini mohon maaf selesai. Oke. Ini Bapak analisis sentimen pendekatan dengan pendekatan ensemble learning dan word embedding pada Twitter nggih? Nggih. Oke. Ini statusnya sampai mana Pak progresnya? Ini statusnya ini Bu masih menguji akurasi gitu. Oke, masih dengan hybrid itu cuma ada kendala Bu. Saya bandingkan itu kan untuk representasi dokumennya, ekstraksi ke fiturnya itu kalau misalnya yang pakai biasa kan pakai PDF akhirnya membentuk paperboard kayak itu. Nah, ini pakai word embedding terutama pakai word to fact. Ini ternyata kok akurasinya malah bagus yang lama kayak itu. Jadi ini masih saya otak-atik dulu mau saya cari alasannya kenapa, apakah perhitungan saya ini kayaknya masih kayak ya sebenarnya kendala agak belum paham juga dengan word to fact itu gitu. Oke, nah ini mau saya dalamin dulu ini itu. Nah, nanti harusnya kalau dari sisi konsep sih akurasinya baik sehingga di situ saya hybrid dengan ensemble learning sehingga dengan word to fact itu nanti bisa ditingkatkan lagi pakai ensemble learning itu gitu. Jadi
nggak sampai ke deep learning, kita pokoknya optimalkan dulu mesin learning, udah nanti lebih Untuk tahapan optimal berikutnya ya, ya. dengan waktu proses yang lebih ringkas kayak gitu. Ya. Seperti itu. Kalau datanya Bapak ngambilnya di Twitter dari kapan sampai kapan? Oke, datanya saya ambil dari Kaggle, Bu, data publik ini tentang data airlines, US Airlines tahun 2015 itu. Dengan spesifikasi ada 14.641 baris dan 15 kolom itu. Cuma yang kolomnya itu saya ambil ini aja, yang teks tweetnya aja saya ini lagi itu. Walaupun di dalam dataset itu sebenarnya udah dirapikan sih sama si sana, tapi saya ambil data mentahnya aja. Terus ini saya olah itu. Nah ini sebenarnya lanjutan dari penelitian saya yang sebelumnya yang sudah terpublish di IJTC kemarin itu. Kalau yang sebelumnya itu ini masih pakai backward, cuma di situ ada pemilihan fitur menggunakan mutual information gitu. Nah di situ kelihatan ininya itu akurasinya. Nah saya mencoba untuk membandingkan itu apakah harusnya pakai word to back itu lebih bagus dari yang sebelumnya itu. Nah, itu cuma kendalanya kok ini masih bahwa Kaggle itu sudah menyediakan data yang bisa dikatakan sudah rapi gitu ya, sudah dirapikan ya. Tetapi Bapak mengambil data mentahnya. Oke. Di situ ada data mentahnya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan ada skenario gini, Pak. Coba Bapak kenai di data yang sudah rapi dan Bapak kenai di data yang akhirnya Bapak ambil mentah, itu ada bedanya enggak? Nah, itu bedanya ternyata yang dirapikan dia itu lebih bagus. Nah cuma saya nggak ngerti alurnya itu. Jadi kalau ditanya kok bisa lebih bagus gimana? Nah, alasannya saya nggak ngerti kayak gitu. Oke. Ya, kemudian ini Pak, yang kalau dirapikan kan ibaratnya sudah diolah gitu ya, sudah ada konsepnya gitu ya. Seperti apa gitu kan. Nah, sekarang gini Pak, kalau di data yang masih mentah itu Pak, oke, itu proporsional datanya gimana Pak? Proporsional. Kalau mungkin yang sudah rapi itu sudah dipilih-pilih sehingga datanya itu seolah-olah seimbang Pak, balance. Oke, kalau yang data mentah bisa jadi belum seimbang, belum balance. Dia punya kecenderungan di mana gitu misalkan. Kalau proporsionalnya kayaknya ini Bu, jadi kan dalam ini sentimennya kan ada 3 itu, kayaknya masih nggak seimbang ya itu. Saya belum ngecek sampai ini gitu. Oke. Nah, misalnya gini Pak. Nah, berarti Bapak punya 3 skenario. Skenario pertama pakai yang data yang sudah rapi, skenario kedua data yang tidak rapi, skenario yang ketiga data yang tidak rapi kalau Bapak balance kan ada beberapa algoritma untuk membalance data ya. Iya, makanya kayak ensemble tadi. Jadi misalnya kalau itu naik walaupun sedikit, Bapak masih punya bahan untuk bisa diobrolin gitu. Punya bahan yang bisa digunakan untuk pembahasan. Oke. Nah, kemudian oke, berarti data di Twitter itu Bapak ngambil dari data publik ya, bukan Bapak ngoleksi ya? Data publiknya. Oke, ya. Atau misalkan data yang mentah itu bisa nggak karena kontribusinya ada di tahapan pre-processing-nya, Pak? Kontribusinya di teks processing. Di teks processing-nya ada tahapan-tahapan yang mungkin memang harus Bapak lebih optimalkan misalkan? Iya. Nah, dioptimalkan ini tadi, nyusun fiturnya pakai word to back tadi, kayak gitu. Oke. Nah, berarti sebenarnya yang diupayakan Bapak kan udah banyak ya? Nah itu dia. Berarti kalau misalkan itu tersaji kemudian di benang merah kan bisa ngobrol banyak loh, Pak. Nah, benar sekali itu. Bisa jadi beberapa makalah itu Bu. Beberapa makalah. Oke, Pak, berarti aku konfirmasi ya. Berarti Bapak sudah submit belum? Belum, Bu. Belum. Masih ngejar itu tadi. Oke, masih penasaran gitu. Berarti masih ngejar yang terkait dengan itu. Berarti kalau saya tulis sekarang adalah Bapak sedang mengupayakan hasil pengujian untuk akurasi yang lebih baik. Setelah itu Bapak baru akan submit nggih? Oke, rencananya akan disubmit di mana, Pak? Kalau yang tertulis di situ ini Bu, S3 ini simetris jurnal Muria Kudus itu gitu. Cuma ya kepengennya lebih dari itu. Kalau yang lama-lama strategi saya ditulis yang rendah aja, tapi nanti kayak
yang sebelumnya ECTC misalnya minimal di ini di seminar internasional itu. Oke. Nah, kalau janjinya jurnal kemudian akhirnya tersubmit-nya ke seminar itu boleh kok, Pak? Nah, itu kayaknya belum tahu itu. Oke, kecuali kecuali memang seminar internasional yang terindeks Scopus begitu nggih? Oke. Bapak tergambarkan bahwa nanti Bapak akan ada hak cipta yang akan disubmit, Pak? Nggih, kalau dari situ nanti ada ini Bu, ada prototipe SAE-nya, Sentiment Analysis Engine-nya itu Bu yang bisa nanti di hak cipta. Sentiment Analysis Engine yang nanti akhirnya akan Bapak ajukan nggih? Sama arsitekturnya itu sebenarnya ya potensial untuk diajukan ke HG juga. Oke. Arsitektur mesinnya? Ya, arsitektur dari SAE-nya tadi itu, Sentiment Analysis Engine-nya tadi. Oke. Kapan kira-kira Bapak bisa menyelesaikan itu? Gimana Bu? Mana? Kapan Nak targetnya nih Bapak? Oh iya, ini targetnya seminggu. Mohon suaranya noise. Oke. Minggu ini clear, kemudian sudah bisa minggu ini clear. Oke, terima kasih banyak Pak Hastari untuk konfirmasi progresnya. Oke, tadi sudah saya konfirmasi ya apa saja yang akan saya catat bahwa Bapak akan sedang mengoptimalkan pengujian, setelah itu clear hasilnya ada peningkatan, maka Bapak baru akan menyusun paper-nya yang akan disubmit ke O3 dan 2 kandidat hak cipta ya? Iya, betul sekali. Terima kasih banyak Pak Hastari. Sehat sama-sama Bu. Terima kasih banyak arahan dan bimbingannya juga. Mohon izin live Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak Panitia, saya juga live dari Google Meet ya. Assalamualaikum.